dosen marah nggak? Pasti marah Marah dong. dong. Sedangkan kalau Unit Kegiatan Mahasiswa Broadcast Universitas Nias Raya memberikan informasi yang menarik, bermanfaat, menginspirasi, serta menambah wawasan. Mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi. Podcast Universitas Nias Raya. Tentunya bersama dengan UKM Broadcasting Universitas Nias Raya. Mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi. Baik Uniraya Lovers, kali ini saya akan memandu acara podcast kita pada hari ini. Yaitu, perkenalkan, saya Kurbanus Noaa dari mahasiswa Program Studi Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang etika berbicara seorang mahasiswa. Nah, narasumber kali ini ada di samping saya, Nover semua, yaitu dengan Kak Adriana Mutiara Bago. Say hi dulu, Kak. hai. Nah, untuk perkenalan, Uniraya Lover semuanya, Kak Adriana Mutiara Bago ini adalah mahasiswa Stambuk 2020 di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kakak ini juga adalah ketua UKM di bidang sastra ya, Kak? Iya, UKM Sastra. Dan anggota HMP PBSI. Nah, itulah perkenalan singkat dengan narasumber kita. Nah, langsung saja Uniraya Lovers, kita masuk ke temanya ya, Kak. Boleh. Apa sih itu etika berbicara mahasiswa, Kak? Seorang mahasiswa. Oke. Jadi tentu etika itu kan merupakan aturan atau norma yang berlaku kan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sekali etika, bukan hanya etika cara berjalan, tapi juga etika berbicara. Nah, Iya, ini Kak. seringkali disepelekan orang. Etika itu adalah etika berbicara itu batasan-batasan atau aturan-aturan yang digunakan oleh seorang mahasiswa ketika berbicara. Dari dia berbicara itu biasanya menunjukkan dia siapa. Oke, jadi itu semua lovers. Jadi berbicara seorang mahasiswa dan mungkin ada beda-beda tingkatannya ya, Betul, Kak? sebenarnya bukan berbeda tingkatan sih, tapi itulah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana. Orang iya, bisa Kak. melihat, oh dia ini terpelajar. Seorang mahasiswa itu kan tentu terpelajar. Nah, dari cara kita berbicara, orang bisa menilai kita. Jadi saya ingin bertanya, Kak, bagaimana sih mahasiswa yang sebaiknya perbedaan mahasiswa dengan berkomunikasi dengan dosen, dengan staf yang ada di kampus, bahkan teman sebaya mahasiswanya, Kak, pasti berbeda ya, Kak? Jadi satu hal yang mau saya katakan di sini bahwa di dalam bahasa semakin akrabnya hubungan seseorang maka sebenarnya tidak ada batasan. Itu salah satu yang harus kita petik dalam bahasa. Namun dalam hal ini kan udah menyangkut, udah berhubungan dengan lingkungan pendidikan. Yang pasti di dalam lingkungan pendidikan itu biasanya bersifat formal, ya kan? Ya. Jadi ketika kita menjadi seorang mahasiswa, ketika kita berbicara dengan dosen ada batasan-batasan tertentu yang harus kita gunakan. Misalnya ketika kita bertemu dengan Bapak Ibu dosen gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bertemu di luar, misalnya dia saudara kita bertemu dengan dia di luar, kita bisa, Iya, Kak. halo Bang gitu kan? Oh iya, kan? jelas itu. Jelas. Saudara, Kak. Sedangkan kalau di sini ya dia sebagai dosen, maka kita say hai Pak gitu. Begitu juga misalnya nih kita ngechat, kita jangan sama jam berapa nanti mau ke kampus karena saya mau ketemu dengan Bapak gitu kan. Ada etika-etika yang harus digunakan, misalnya selamat malam Pak gitu kan. Maaf mengganggu. Oke, itu ke pertama. Ya, untuk Kedua dosen. kan dengan staff. Dengan staff tentu dilihat juga. Nah, tapi mereka sama kan sebagai orang yang bekerja juga di lingkungan kampus. Tentu kita juga harus memakai etika untuk berbicara bahkan kepada teman-teman kita. Cuman yang membedakan kita kepada teman-teman kita mungkin kita akan lebih leluasa ya. Karena lebih akrab ya, Kak. Lebih akrab hubungan kita dengan teman karena sebaya dengan kita. Jadi
memang jelas ya di etika ini harus perlu diperhatikan ya, Kak, Iya, terutama perlu kita sekali. mahasiswa ya, Betul, Kak. betul, betul. Jadi yang saya tangkap tadi itu mengenai dosen, dia apakah contohnya di paman kita, dia dosen di sini. Iya, Jadi di luar lingkungan pun dengan di dalam kampus otomatis berbeda ya. berbeda lah. Dengan teman sebaya kita dengan nada bicara mempengaruhi nggak, Kak? Mempengaruhi sekali. Dengan etika ini. Iya, benar. Jadi itu kawan-kawan, berhati-hatilah berbicaralah sesuai dengan etika. Iya, Dan benar. intonasinya itu sesuai dengan etika. Iya. Di mana kita berada, disitulah ada etika ketika Betul. berbicara. Dan ada batasan-batasan yang memang Oh. harus kita pergunakan gitu kan. Itu nomor Nah, satunya, Kak. benar. Nah, selanjutnya, Kak, nih itu terkait mengenai dosen ya dengan staf. Benar. Ini mungkin saya mau bertanya dengan teman mungkin sebaya ya sekelas dengan kita itu dalam situasi sana diskusi kelas atau presentasi bahkan pun debat itu apakah ada etika atau budaya dalam berbicaranya, Kak? Baik, di sini saya tekankan bahwa sebenarnya etika itu tidak melihat ya kita mau berbicara sama siapa. Yang penting dan yang jelasnya etika itu memang harus digunakan dalam setiap aspek kehidupan kita kepada siapapun. Bahkan orang yang kita nggak kenal pun kita harus menggunakan etika ketika Iya. kita berbicara. Tentu dengan di dalam ruangan kelas juga ada etika-etika yang harus kita pergunakan. Nah, sering sekali terlupakan sama mahasiswa. Contohnya nih ketika kita memaparkan presentasi. Iya kan? Iya. Nah, itu yang tadi saudara tanyakan, apakah ada etika? Ada. Seringkali yang terlupakan itu teman kita lagi berbicara lalu kita menyela karena kita merasa bahwa kan dia teman saya. Sedangkan kita sedang dalam ruang diskusi gitu. Jadi harusnya tetap menggunakan etika. Jadi kita berikan dulu kesempatan kepada moderator atau kita berikan dulu waktu buat moderator untuk memberikan kita waktu menyampaikan pendapat. Oh, Nah, iya ya. karena dengan menyela pembicaraan orang lain juga itu sudah melanggar etika gitu loh. Mungkin kalau misalnya dalam keseharian kita di luar sana kita bebas melakukannya, tetapi beda ketika kita di dalam kelas karena kita di dalam keadaan formal pada saat itu. Jadi memang seringkali di presentasi kelas ini bahkan pun ada moderator, kadang peserta ataupun pembicaranya di depan hanya menyela padahal memang sudah ada aturannya, ada moderator ya, Kak? Iya, ada moderator. Itu mungkin seringkali terjadi kepada kita semua, bahkan pun kepada mahasiswa di luar sana pun dan sekitaran kita. Iya. Sering terjadi. Jadi untuk debat itu, Kak, sama sebenarnya. mereka sama. Mungkin kan kalau debat tentu ada aturannya kan. Misalnya kita mau membantah pun kan nggak boleh. Pada saat dia lagi berbicara kita nggak boleh langsung membantah apa yang dia ucapkan kan. Sampai kita diberikan waktu untuk menyampaikan argumen, kita membantah gitu. Dan tentu seperti pada debat kan dalam namanya debat ada perbedaan. Tetap aja kita menggunakan etika berbicara. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa etika ini tidak membatasi bahwa hanya di lingkungan kampus, bahkan ketika kita di pasar pun, ketika kita belanja pun kita tetap harus menggunakan etika gitu. Jadi memang etika ini cakupannya luas ya, Kak. Terutama Cakupannya dalam sangat luas. Komunikasi ketika Benar. kita sudah terpelajar dan terpendidik, maka etika itu memang harus tetap dijaga gitu Tetap ya. harus. Karena itu yang membedakan kita Iya. yang tadi. Ini Kak, saya mau bertanya, Kak, memang kadangkala di dalam perdebatan ini maupun nanti di pemilihan ataupun contohnya ada pemilihan HMP nih, kemudian ada diadakan debat, namun pendapat itu nggak diterima, kan kadang orang juga udah terlanjur emosi, ucapkan kata-kata yang memang nggak senonoh lah, Kak. Iya. Itu udah melanggar etika ya, Sudah Bahkan sangat melanggar etika. Udah terlalu, ketika memang dalam perdebatan dia terlalu emosi dan tidak bisa mengendalikan diri, maka itu sudah buruk sekali etika dalam berkomunikasi. Iya, dan itulah yang bisa menimbulkan jadinya konflik internal atau konflik di dalam acara tersebut. Oh, gitu terjadinya kan. nanti Iya. masalah. Oh, jadi itu kawan-kawan, semuanya harus dijaga dan memang ada batasan-batasannya memang harus kita perhatikan gitu. Jadi tidak semua contohnya dalam presentasi kita menyela atau mengungkapkan gagasan, memang ada yang memang mempersilahkan kita gitu. Iya. Kecuali yang kalau diskusi di dalam kelas contohnya ada nih dosen
membuat per kelompok. Namun di situ apakah bisa bebas Kak dalam menyampaikan pendapat atau bagaimana? Saya rasa semua sih bebas, bebas tapi terikat ya. Dengan etika Bebas tadi. tapi dengan terikat dengan etika, karena itulah yang saya mau tekankan lagi, bahwa kita ini pelajar, kita pasti punya ciri khas tersendiri bahwa kita adalah pelajar. Kita bisa mengerti bahwa ini tidak benar, bahwa ini tidak boleh gitu loh. Oh, Nah iya, itu ya, biasanya Kak. kan terbentuk dari kita lahir kan, dari lingkungan kita itu. Jadi ya tetap walaupun bebas tapi kita tetap terikat dengan aturan-aturan tertentu. Jadi begitulah Uniraya Lovers. Jadi kepada Uniraya Lovers semua yang memang belum bisa mengendalikan emosinya dalam berkomunikasi, contohnya di dalam debat, jadi silakanlah bertobat ya Kak, supaya dalam berkomunikasinya dapat etikanya Iya. Kak. Nah, kemudian Kak, saya juga mau bertanya nih, kapan sih seorang itu atau kapan waktunya seseorang itu menanggapi pendapat orang lain itu dengan hormat Kak? Maksudnya ya Ketika dia memang menerima pendapat orang lain itu dengan hormat atau memang bukan seperti teman sebaya, nggak menyela-menyela Kak? kapan? Iya. Menurut saya ketika dia merasa bahwa apa yang dinyatakan oleh orang lain itu adalah benar dan dia setuju, sebenarnya bukan menyela ya, tapi ya lebih bagusnya dia merespons. Karena begini, kita kan mau ngomong, terus orang lain diam saja walaupun dia setuju, kita gimana? Nggak enak loh Kak. Iya, kita bingung juga kan, maksudnya apakah dia setuju atau tidak, gitu kan. Tapi ketika kita berbicara terus dia menjawab baik, yang seperti apa, tentu responsnya itu juga kembali kepada kita, jadinya kita juga jadi senang kan. Nah, walaupun seperti itu, seperti yang saudara bilang tadi, direspon dengan baik atau ditanggapi dengan baik, ya haruslah ditanggapi dengan baik kan. Ya. Karena nggak mungkin dia, wah saya sangat setuju tapi kau begini-gini gitu loh. Tapi tentu harus ditanggapi dengan sebaik-baiknya. Kadang juga kan Kak, di dalam pertemuan memang kawan-kawan juga contohnya menerima pendapat nih, iya, tapi kadang di belakang ya gitulah. Nah, itu sih lebih kepada kembali kepada kepribadian seseorang ya. Karena tidak bisa semua dipukul rata bahwa orang itu baik di depan atau orang itu buruk di depan. Kembali lagi kepada kepribadian orang tersebut gitu. Jadi itu dia Uniraya Lovers semuanya, bahwa dalam beretika ini harus memang perlu kita jaga, apalagi etika dalam berbicara seorang mahasiswa-mahasiswi ya Kak, yang memang notabene-nya udah beda dari tingkatan SMA. Ya, terlebih-lebih kepada yang lebih tua. Iya. Dan terutama meskipun dia sebaya dengan kita, ketika dia jadi staf di kampus ya memang kita harus bukan hormat ya, tapi memang dijaga, menghargai. Iya. Nah, ini Kak, saya mau bertanya lagi, bagaimana penerapan etika saat berkomunikasi lewat media sosial Kak, atau platform online dalam konteks mahasiswa, termasuk dalam konteks sebagai mahasiswa, dan termasuk cara berkomentar dan berbagi pendapat. Oh, baik. Bagaimana cara memberikan dalam berkomunikasi lewat media sosial. Ya. Nah, ini sebenarnya satu problematika, bahwa dengan terbukanya jejaring media sosial yang sangat luas, kadang tidak memberikan batasan kepada orang untuk berbicara gitu. Dan itu sebenarnya sebuah permasalahan global ya menurut saya, ya, di mana orang asal berbicara saja gitu kan. Tapi kita sebagai mahasiswa, pertama menurut saya kembali kepada identitas kita. Identitas kita adalah pelajar. Pelajar berarti terajar. Iya, ada hal-hal yang harus kita bawa yang bisa memberikan dampak positif bagi orang lain kan. Tentu dalam berkomentar juga kita harus melihat nih misalnya permasalahannya seperti apa gitu kan. Ya, kita wajar, kita harus memberikan komentar ketika memang kita rasa bahwa itu perlu. Contohnya ada dengan beredarnya berita hoax misalnya gitu kan. Seringkali itu Kak. Nah, kita sebagai mahasiswa yang tahu sebuah kebenaran, misalnya kita tahu nih, kita harus bisa memberikan komentar yang memberikan pencerahan kepada orang lain yang membaca.
Jadi tidak termakan isu, tidak termakan berita yang tidak benar gitu. Sedangkan kalau misalnya kita merasa bahwa itu benar, ya kalau misalnya kita kan bisa baca nih ada beberapa banyak komentar, biasanya juga ada komentar-komentar yang ini berita benar tapi seakan-akan dibuat itu Salah. kebohongan gitu loh. Hoax gitu. Hoax ya. Kita kembali lagi kan kita harus memberikan pernyataan yang menegaskan bahwa itu, tapi kita harus punya bukti dulu nih bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Karena jangan juga sampai nanti kita menyatakan pendapat malah kita jadi sebaliknya menyebar hoax gitu kan. Banyakan kan seperti itu, berbicara tanpa dasar, tanpa fakta, tanpa tahu kebenaran gitu. Jadi ya sama sih di media sosial ini kan kita nggak bisa yang kayak kalau di kampus kepada halo Pak atau yang saya hormati gitu-gitu kan. Tapi kita bebas sih Bebas, berpendapat. ya. Cuman tetap kita menggunakan etika berbicara, kita nggak boleh memaki, mengata-ngatai orang. Terus kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar, ya kan? Seringkali justru penggunaan bahasa Indonesia ini kita anggap sepele, padahal sebenarnya impactnya untuk para pembaca itu sangat besar. Karena kadang-kadang orang kan tidak mengerti, misalnya gelai, lebay, itu kan orang kalau misalnya oke lah anak-anak Gen zaman Z now. itu zaman now sekarang itu ngerti, tapi orang-orang tua yang baca atau orang-orang di luar sana yang belum mengerti gimana? Mereka nggak ngerti kan? Nah jadi seakan-akan informasi yang kita sampaikan itu jadinya nggak tersampai dengan baik. Jadi kita harus menggunakan etika, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar gitu. Jadi memang seringkali di dalam media sosial ini Kak terjadi problem-problem yang memang nggak sesuai dengan beritanya. Kak, Betul. contohnya aja Kak, berita satu yang disampaikan, lain yang ditanggapi. Benar. Apa yang menjadi faktor itu? Apakah memang mereka nggak membaca atau asal menanggapi doang? Waduh, itu sih sebenarnya bukan bagian saya ya, tapi menurut saya bukan, ya benar ada yang memang tidak membaca asal berkomentar gitu kan, ada asal dia berkomentar saja. Terus ada juga orang-orang yang sebenarnya ini udah tahu ini salah, tapi misalnya dia tidak suka dengan si A gitu kan, Iya. misalnya beritanya si A diberitakan baik, tapi karena dia nggak suka dia menyela gitu kan. Nah, Jadinya biasanya jadi miring komentarnya, nggak jadi jelas. mengundang konflik, mengundang komentar-komentar miris lain yang jadinya membuat platform tersebut atau berita tersebut jadi tidak baik gitu. Jadi memang di media sosial ini meskipun dia hanya berkomentar di media sosial, jadi itu udah termasuk komunikasi ya Kak. Iya Memang dong. harus dijaga Iya, etikanya. benar-benar. Jadi baik berkomentar di media sosial maupun berbicara dengan teman Benar. sebaya itu memang harus ada etika karena Iya. itu adalah komunikasi. Komunikasi. Meskipun komunikasinya lewat media sosial. Media sosial, benar. Jadi menurut Kakak nih, seberapa pentingnya sih etika itu bagi mahasiswa? Terutama dalam komunikasi Kak. Sebagai mahasiswa prodi PBSI, saya mau bilang bahwa itu sangat-sangat penting. Karena menurut saya komunikasi itu sangat berdampak dengan kehidupan kita. Misalnya nih, kita berbicara dengan dosen, contoh ya. Iya, tapi dengan tidak ada aturannya, kita sembarangan saja ngomong. Dosen marah nggak? Pasti marah dong. Sedangkan kalau kita mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu dengan aturan, dengan etika, dengan baik, tentu dosen yang mungkin emosi pun menjadi lemah lembut. Karena melihat kita berbicara dengan baik kan. Nah, terus dari komunikasi yang baik atau penggunaan bahasa berbicara dengan menggunakan etika itu dampaknya juga sangat luas karena orang bisa menilai kita nih. Oh ini orang kalau berbicara seperti ini gitu. Dia tidak sembarangan berbicara, dia memperhatikan tutur katanya gitu kan. Karena sebagai mahasiswa tentu hal-hal baik itu harus bisa kita tunjukkan kepada orang lain di luar sana gitu. Nah salah satunya dengan cara kita berbicara tadi gitu. Kalau kita sembarangan ngomong, orang lain juga bisa menilai kita, wah ini orang terpelajar nggak sih? Kok ngomongnya kayak gitu sembarangan gitu kan? Padahal udah kuliah ya. Padahal udah kuliah gitu. Jadi memang etika ini sangat bahkan yang utama ya di dalam diri mahasiswa sebenarnya. Betul. Itu karena memang itulah yang membedakan jadi mahasiswa yang terpelajar dan yang membedakan di tataran antara mahasiswa dan orang-orang di luar sana. Gitu. Ya. Jadi memang harus dikedepankan terutama dalam berkomunikasi.
Jadi memang seringkali ini udah contohnya dia udah dekat dengan dosen, tiba-tiba chat nggak ada Iya, batasannya. betul. Memang kadang seringkali bukan kita bilang salah, memang nggak salah, tapi kan harus beretika karena memang dia atasan kita, Kak. Kalau menurut saya itu salah sih. Kalau misalnya kita sembarangan berbicara, baik itu bicara empat mata ataupun media sosial tapi dengan tidak sopan, menurut saya itu sangat salah Oh ya. iya, Kak, meskipun dia dekat Iya, dengan kita. betul, meskipun dia dekat dengan kita, karena itu adalah dia adalah orang yang lebih tua dengan kita, dia adalah orang tua kita, dia adalah guru yang mengajari kita gitu kan. Jadi kita harus tetap pakai batasan-batasan tertentu. Jadi itu dia Uniraya Lovers. Jadi memang harus diperhatikan lagi batasan-batasannya. Jangan aja ketika dosen sudah akrab denganmu atau yang lebih atas samamu atau contohnya staf kampus, jadi suka-sukamu saja. Iya, benar. Nah, jadi saya mau nih Kak, coba dong berikan pesan kepada Uniraya Lovers semua, terutama dalam beretika berkomunikasi, Kak. Oke, ayo Uniraya Lovers, baik sebagai mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia di Universitas Nias Raya, saya berharap teman-teman semua bisa menggunakan etika ketika berbicara dengan dosen, dengan para staf, bahkan dengan teman-teman mahasiswa. Meskipun bahasa tidak memiliki batasan ketika kita sudah akrab dengan orang lain, tetapi kita ingat bahwa itu bukan menjadi satu patokan buat kita. Karena bahasa atau komunikasi yang baik bisa berdampak baik terhadap kita, bisa menjadi satu ciri khas kita bahwa kita adalah orang-orang atau manusia-manusia yang terpelajar. Sedangkan ketika kita berbicara sembarangan dan tidak menggunakan etika, maka meskipun kita sebagai mahasiswa, bukan nih mahasiswa boleh aja tidak terpelajar loh. Jadi bisa aja nih dianggap mahasiswa tapi tidak terpelajar, tidak berpendidikan. Sedangkan ketika kita menjadi mahasiswa yang berpendidikan, kita harus menggunakan etika-etika itu sendiri dalam berbicara. Bukan hanya di lingkungan kampus, tapi dimanapun kita berada. Bahkan di media sosial yang mungkin orang lain tidak bisa mengakses secara detail siapa kita sebenarnya. Kita tetap harus menggunakan etika karena itu adalah cerminan diri kita siapa. Apalagi buat teman-teman yang kuliah di Uniraya. Selain kita menjadi mahasiswa di Uniraya, kita juga adalah ononia yang terikat dengan aturan adat baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai hal, apalagi dalam hal berbicara. Kita harus pegang teguh itu bahwa etika adalah kunci komunikasi yang baik. Baik, begitu aja. Semoga berkenan. Oke, makasih Kak atas pesan dan kepada seluruh pemirsa yang mau nonton ini. Jadi itu dia Uniraya Lovers, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa semua, bahwa menjaga etika berbicara itu adalah hal yang utama. Iya. Jadi memang di sini sesuai dengan tema kita itu jagalah etika bicaramu, apalagi dengan statusmu adalah mahasiswa. Baik, nggak terasa mungkin kurang lebih 1 jam kita ngobrol di podcast ini ya Kak. Iya. Maka narasumber kita Kak Adriana Mutiara Bago dan saya host pada saat ini Kurbanus Noah pamit undur diri dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi.